Masyarakat muslimin jemaah masjid Taqwa insyaallah Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia yang tercurah kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan lebih nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat hadir di masjid yang mubarak ini untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai Islam, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Salam dan taslim semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya, dan juga kepada kaum muslimin dan muslimah yang senantiasa melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Masyaallah muslimin rahimahumullah, mari kita bersama-sama mendengarkan dakwah Islamnya yang insyaallah akan disampaikan oleh Pak Ustaz Hasbi Hamid Elsi, alumni S1 Universitas Qasim Arab Saudi, dengan tema bagaimana berinteraksi dengan jiwa dan diri sendiri, hakikat dan keutamaannya. Kepada Ustaz dengan ini dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, pertama-tama kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, umur yang panjang, sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Ya. Dilanjutkan lagi dengan taklim dan pengajian yang kita laksanakan pada malam hari ini. Dan Nabi kita Muhammad SAW telah menyampaikan kepada kita dalam sebuah hadis yang sahih bahwasanya ya, jika seorang hamba duduk di tempat sholatnya, menunggu waktu sholat yang satu dengan waktu sholat yang berikutnya, ya, maka malaikat akan senantiasa mendoakannya dengan doa Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dia, ya Allah, rahmatilah dia, selama dia berada di tempat duduknya sampai masuk waktu salat selanjutnya. Ya. Maka andaikan tidak ada yang kita bawa pulang dari ceramah kita malam hari ini kecuali kita sekedar duduk-duduk saja, itu sebenarnya kita sudah mendapatkan keutamaan, ya, dan pahala dan doa dari malaikat, ya. Karena keutamaan atau pahala orang menunggu waktu sholat dengan waktu sholat yang lain, itu Allah Subhanahu wa taala sangat cintai dan sangat, ya, sukai, ya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka ya, kalau tidak ada waktu kita duduk-duduk di masjid di waktu-waktu sholat yang lain, ya, maka cukup waktu antara maghrib dan isya ini yang hanya sebentar saja, ya, hanya setengah jam saja lebih, ya, atau 40 menit, ya, sampai masuk waktu isya, maka itu merupakan, ya, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian salam dan salawat mari kita kirimkan terus kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya, Nabi yang menjadi panutan kita, Nabi yang menjadi contoh di dalam kehidupan kita, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dikumpulkan dengan beliau, Nabi kita Muhammad SAW, di dalam surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya. Sebelumnya kami berterima kasih kepada panitia Masjid At-Taqwa Muhammadiyah
yang memberikan kami kesempatan untuk silaturahim dengan jamaah masjid malam hari ini, dan teman-teman kita dari komunitas Ikhwasaf yang terus mengurus dakwah ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala dan balasan kepada saudara-saudara kita yang mulia ini insyaallah. Ya. Malam hari ini jamaah sekalian, jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah, ya, kita ingin membahas tentang satu tema atau judul di mana judul ini sangat kita butuhkan karena setiap hari kita terus berinteraksi dengan jiwa kita sendiri, jiwa kita sendiri. Maka jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Wasyamsi wa duhaha, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Allah bersumpah dengan matahari, dengan bulan, siang, malam. Iya. Dan kalau di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, apa saja Allah jadikan sumpah, berarti setelah sumpah itu Allah ingin menekankan dan membicarakan sesuatu yang penting. Iya. Jadi kalau ada surah di dalam Al-Qur'an kita dapati, baru kita buka awalnya sudah sumpah dari Allah. Ya, seperti tadi wattini wazzaitun, demi buah tin, demi buah zaitun, demi kota Mekah. Allah bersumpah dengan sesuatu ini semua. Ya. Berarti kata para ulama kita ada sesuatu yang Allah mau bicarakan yang penting setelah sumpah-sumpah itu. Ya. Biasa kan kita kalau ada kita biasa orang di pengadilan itu, ya, kalau mau dia yakinkan hakim, dia mengatakan demi Allah, iya, saya bersumpah demi Allah. Artinya dia mau menekankan, dia mau meyakinkan orang bahwasanya saya betul-betul tidak melakukan perbuatan tersebut. Iya. Maka begitu juga Allah di dalam Al-Quran. Kalau kita buka Al-Quran terjemahan, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ya, kita dapati ada satu surah yang awalnya dibuka dengan sumpah, berarti perhatikan baik-baik. Iya. Karena Allah akan menekankan, Allah ingin membicarakan sesuatu yang penting di situ. Iya. Ya, sama di surah Wasyamsi wa duha, ketika bahkan 11 makhluk Allah gunakan untuk sumpah pada surah Wasyamsi wa duha ini. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Ya. Was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Ya. Setelah Allah bersumpah, ya, di dalam surah Wasyamsi wa duhaha itu apa yang Allah mau bicarakan di situ? Intinya Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan dan mensucikan jiwanya. Ya. Dan ini akan kita menjadi pembahasan tema kita pada malam hari ini. Ya. Karena jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal mu'min idza aznaba dzamban kana nuqtatun sauda'un fi qalbihi. Orang beriman itu, ya, jika mengerjakan dosa maka ada satu muncul titik hitam di dalam hatinya. Ya. Ibaratkan kalau ada kertas putih misalnya, kita ambil pulpen atau ambil spidol, kita taruh spidol itu satu titik di kertas putih itu. Begitu ibaratnya dan perumpamaannya ketika seorang melakukan dosa, ya, muncul satu titik hitam di dalam hatinya. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa in taba wa naza'a wastaghfara suqila qalbuhu. Jika dia beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dibersihkan hatinya. Iya. Tapi kalau dia terus-menerus berbuat dosa dan menunda-nunda taubat,
ay Maha tupi na dan pengampun Allah Subhanahu wa taala. Iya. Allah Maha pengampun, Allah Maha pengasih. Iya. Iya. Nanti tua baru saya bertaubat. Iya. Ngatawa Pak. Iya. Maka disinilah titik-titik hitam itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjadi sebuah hal yang menjadi titik-titik hitam yang banyak yang akan menutupi hati dan jiwanya, sehingga kalau hatinya sudah tertutup dengan banyak dosa, maka apapun nasihat, apapun ayat-ayat Al-Quran dibacakan kepadanya tidak akan mempan, karena hatinya sudah tertutup dengan banyaknya dosa. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah cara berinteraksi dengan jiwa kita. Yang pertama kali adalah bagaimana kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu pasti melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan yang cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Cepat kembali. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan itu di dalam Al-Qur'an, di antara ciri orang bertakwa. Mungkin kita mengatakan ciri orang bertakwa itu yang tidak ada dosanya atau yang sedikit dosanya. Tidak. Justru orang bertakwa yang ada dosanya. Saya ulang, justru orang bertakwa yang ada dosanya, tapi setiap dia berdosa dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin." Bersegeralah, bercepat-cepatlah menuju ampunan Tuhanmu dan surga yang seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu Allah menyebutkan ciri orang-orang bertakwa itu di dalam surah Al-Imran. Allah mengatakan, walladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, mereka yang berinfak, mereka yang bersedekah dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Kemudian yang kedua Allah mengatakan wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, mereka yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan manusia. Lalu Allah mengatakan ciri orang bertakwa selanjutnya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarallah. Orang-orang yang terjatuh pada perbuatan keji dan perbuatan dosa, tapi dia langsung mengingat Allah Subhanahu wa taala. Istilah kita mari ngerang, langsung dia ingat kepada Allah ketika dia terjatuh pada dosa tersebut. Astagfirullah, kenapa tadi saya berkata-kata begitu? Saya bicara begitu tadi sama istriku. Astagfirullah, kenapa tadi saya kasih begitu anakku? Langsung dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia istighfar, astagfirullah. Ada poin kapun. Ya Allah, maafkanlah saya Allah. Saya khilaf. Dan inilah ciri orang bertakwa yang Allah sebutkan di dalam bahkan di ayat yang lain Allah mengatakan, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Orang-orang bertakwa itu ketika digelincirkan oleh syaitan, syaitan berhasil mengalahkan dan membisikkan kejahatan di dalam jiwanya, lalu dia mengikuti bisikan syaitan tersebut, lalu dia menyesal. Setelah itu dia langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini cara berinteraksi yang pertama dengan jiwa kita, agar jiwa kita ini senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari buruknya dosa, dari bahayanya dosa ini jamaah sekalian. Karena apa? Biasa yang membuat orang tidak peka lagi mendengarkan Al-Quran, tidak peka lagi mendengarkan ceramah seperti ini. Kalau dia mendengarkan ceramah seakan-akan telinganya panas, mau cepat-cepat keluar dari masjid. Apa yang membuat sebenarnya hatinya seperti itu, tidak bisa tahan dengan melakukan kebaikan? Padahal mungkin kalau dia di depan televisi misalnya, atau di dalam kafe, dia bisa berjam-jam di dalam. Tapi kalau masjid,
Dia tidak bisa tahan. Maka ini yang mau kita cari jalan keluarnya ini. Apa sebenarnya sebabnya? Iya, apa sebenarnya sebabnya? Tidak lain jawabannya jemaah sekalian adalah dosa-dosa yang telah kita perbuat. Iya. Dan tidak ada musibah yang paling besar. Kata para ulama kita, tidak ada musibah yang paling besar kecuali ditutupnya hati seseorang dan terhalangnya dia melakukan kebaikan. Wa na'udzubillahi min dzalik. Iya. Inilah musibah yang paling besar. Makanya di antara doa yang sering dibaca oleh Nabi, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan engkau jadikan musibah itu menimpa agama kami. Jangan ya Allah. Iya. Kalau musibah dunia menimpa kita, meninggalnya orang-orang yang kita cintai, istri kita, orang tua kita. Itu wajar. Bahkan Nabi mengatakan, barang siapa yang mendapatkan musibah di dalam kehidupan dunianya, lalu dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan mengucapkan doa Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairum min. Ya Allah, berikanlah pahala pada musibah yang aku dapatkan ini dan gantikanlah aku dengan sesuatu yang lebih baik. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Allah akan memberikan pahala pada musibah yang dia dapatkan dan Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Ya, subhanallah. Ya, ini dalam perkara musibah dunia. Ya. Musibah dunia kalau orang bersabar justru diberikan pahala. Tapi yang paling mengkhawatirkan adalah musibah yang menimpa agama kita. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ya, wa na'udzubillahi min dzalik. Ya. Ketika musibah itu menimpa agama, ketika seseorang dulu dikenal dengan rajinnya dia beribadah. Dulu dia rajin ke masjid, lalu sekarang lama kelamaan terbawa dengan suasana lingkungan, ditambah teman-teman yang jelek, teman-teman yang buruk. Sudah didengarkan bahwasanya sudah lama dia tinggalkan masjid. Ya, sudah lama dia tidak pernah lagi pergi mengaji. Nah, ini sudah tanda-tanda musibah yang menimpa agama, dan ini yang paling dikhawatirkan oleh orang-orang saleh terdahulu, zaman dimulakan oleh Allah. Makanya doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi kita Muhammad SAW di dalam salatnya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku ya Allah pada agamamu. Ya. Wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Dan ya Allah, engkau lah yang memalingkan hati, palingkanlah hatiku selalu kepada ketaatan kepadamu. Ya, jemaah ini Allah. Jadi taubat. Ya, Allah mengatakan, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang suka bertaubat. Ya. Di sini Allah mengatakan yuhibbut tawwabin. Ya. Artinya tawwabin dalam bahasa Arab bukan satu kali saja bertaubat, 2 kali, 3 kali, bahkan lebih banyak dari itu. Ya. Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai dan suka sekali dengan orang-orang yang selalu bertaubat kepadanya, selalu kembali kepada Allah. Karena dia tahu bahwasanya dirinya selalu terjatuh pada kesalahan, maka setiap dia melakukan kesalahan, dia langsung ingat kepada Allah. Ya. Ya, tapi perlu juga kita pahami di sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai kita salah memahami bahwasanya ya, karena Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, kita mengatakan kita memudah-mudahkan diri kita berbuat dosa. Ya. Biarlah saya berdosa dulu, nanti saya bertobat lagi. Baru saya berdosa lagi, nanti saya bertobat lagi. Dia niatkan memang seperti itu. Ya, maka ini dicela dalam agama. Ya. Tapi yang saya maksudkan tadi, setiap dia terjatuh pada kesalahan langsung kembali, itu orang-orang yang memang dikalahkan oleh hawa nafsunya. Dia tahu bahwasanya itu haram, dia tahu bahwasanya itu dosa, tapi hawa nafsunya ditambah bisikan syaitan mengalahkan dia. Bukan dia sengaja untuk berbuat dosa dan memudah-mudahkan, tapi dia sudah berusaha, lalu dia dikalahkan oleh syaitan. Maka di sini dia kembali lagi kepada Allah. Begitu terus sampai syaitan berputus asa ya dari menggodanya. Karena ada orang biasa mengatakan, Ustaz, ya bagaimana saya ini? Ya, apakah tobat saya masih diterima? Karena kadang saya melakukan kesalahan, saya kembali lagi, lama-kelamaan saya kembali lagi. Ya, tapi saya menyesal jika kalau sudah melakukan kesalahan itu lalu kembali lagi bertaubat. Begitu seterusnya. Iya. Lalu muncul di dalam hati saya, Ustaz, mengatakan bahwasanya seakan-akan kau mempermainkan Allah. Iya.
Lalu dia merasa putus asa. Kalau begitu jangan saya bertobat kalau begitu. Karena seakan-akan kalau saya bertobat sekarang, ya saya kembali lagi, maka ini saya seakan-akan mempermainkan Allah. Ini termasuk perangkap syaitan. Kita harus berhati-hati. Karena orang seperti itu dibuat putus asa oleh syaitan. Kamu ini seakan-akan mempermainkan agama ini. Ya. Kenapa setiap bersalah bertobat? Justru itulah yang dicintai oleh Allah selama kita katakan tadi, selama kita tidak memudah-mudahkan diri kita. Tapi kita sudah berusaha, dan syarat diterimanya taubat itu ada 3. Perlu kita catat baik-baik ini, perlu kita ingat baik-baik. Taubat itu dikatakan sah. Taubat itu dikatakan sah ketika memenuhi 3 syarat. Pertama, berlepas diri dari dosa. Berlepas diri dari dosa yang dikerjakan. Kalau ada orang dia suka melihat sesuatu yang haram, melihat wanita yang bukan mahramnya, bukan keluarganya, dia tidak dianggap bertaubat dari dosanya itu kalau dia masih suka melihat yang haram itu, lalu meskipun lidahnya beristighfar. Meskipun lidahnya beristighfar, tapi kalau dia tidak matanya dia tidak palingkan ke tempat yang lain, berarti belum dikatakan taubatnya itu sah. Jadi harus berlepas diri dari dosa itu, langsung tinggalkan. Tinggalkan tempat, tinggalkan sesuatu yang kita berbuat dosa di dalamnya. Itu syarat yang pertama, langsung meninggalkan. Yang kedua, di antara syarat diterimanya taubat adalah menyesali perbuatan dosa tersebut. Kalau perlu menangisi. Jadi kalau ada orang bertaubat, lidahnya memang mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, tapi tidak ada di dalam hatinya rasa menyesal. Tidak ada di dalam hatinya rasa menyesal bahwasanya kenapa saya terjatuh pada dosa ini, ya Allah ampunilah saya, Allah. Tidak ada sama sekali rasa menyesal, cukup dia astagfirullah sudah. Maka itu belum dikatakan taubat yang sah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Tapi kapan dikatakan taubat itu sah? Ketika dia apa? Ketika dia dibarengkan bersama dengan rasa menyesal yang ada pada diri seseorang. Kalau perlu dia menangisi dosa yang dia kerjakan. Sekali lagi, kalau perlu dia menangisi dosa yang dia kerjakan. Ini yang syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, bertekad, berniat. Di dalam hati saya tidak akan kembali lagi pada dosa ini. Dia betul-betul berniat, ya Allah, saya bertekad, saya betul-betul niatkan saya tidak akan kembali pada dosa tersebut. Meskipun suatu hari atau ketika lewat waktu yang berkepanjangan, waktu yang panjang, lalu syaitan membisikkan lagi dosa di dalam hatinya, lalu dia dikalahkan oleh syaitan. Tapi karena syarat taubat sudah terpenuhi tadi 3, dia kembali lagi bertobat, memperbaharui tobatnya, mengulangi lagi tobatnya. Ini sah. Jadi harus kita ingat 3 syarat ini ketika bertobat. Pertama, berlepas diri dari dosa, meninggalkan dosa itu langsung. Yang kedua, menyesali dosa yang telah kita kerjakan. Yang ketiga, bertekad, berniat dengan kuat. Bukan sekedar main-main saja. Tapi dia betul-betul, ya Allah, saya tidak akan kembali, betul-betul saya tidak akan kembali, ya Allah. Maka inilah syarat diterimanya taubat tersebut. Kata para ulama, kalau dosa itu berhubungan dengan sesama manusia ditambah 1 syarat. Apa syarat yang keempat? Kalau dosa itu berhubungan dengan manusia, dikembalikan barang yang pernah kita ambil darinya. Atau ada haknya yang pernah kita ambil, kita kembalikan. Meskipun 3 syarat ini, meskipun kita menyesali dosa kita, atau meskipun kita sudah beristighfar, tapi kalau barangnya orang belum dikembalikan, atau belum kita meminta maaf kepada manusia yang kita bersalah kepadanya, belum dikatakan taubat kita sah. Jika dosa itu berhubungan dengan sesama manusia. Sekali lagi, jika dosa itu berhubungan dengan sesama manusia. Jadi ini 3 syarat taubat ditambah 1 syarat jika dosa itu berhubungan dengan sesama manusia. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka subhanallah, di antara keutamaan taubat ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, orang yang bertaubat
kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap dia terjatuh pada kesalahan, dia langsung meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah Subhanahu wa taala sangat gembira dengan taubat hamba ini lebih dari gembiranya seseorang yang mengadakan perjalanan. Kemudian di atas kendaraannya atau di atas untanya itu ada semua di situ bekalnya, makanannya, pakaiannya. Kemudian di tengah perjalanan tiba-tiba unta atau kendaraannya ini hilang di tengah jalan. Hilang untanya, hilang bekalnya, pakaiannya, makanannya. Sehingga dia cari-cari, kemudian dia tidak dapat. Akhirnya laki-laki ini putus asa. Kata Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian dia pergi ke sebuah pohon. Kemudian dia merasa putus asa dan dia sampai mengatakan lebih baik saya mati saja di sini. Ya, karena sudah tidak bisa melanjutkan lagi perjalanan. Hilang semua kendaraannya, hilang semua bekalnya. Subhanallah. Tapi ketika dia tidur, ya dia bangun dari tidurnya. Kemudian tiba-tiba, ya Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kendaraannya, untanya lengkap dengan perbekalannya di sampingnya. Ya. Misalnya ada orang kehilangan motor, ya, satu hari dia cari tidak dapat, ya, dia pasti menyesal sekali. Tapi tiba-tiba besoknya tiba-tiba motor itu sudah ada di depan rumahnya langsung. Ya, maka kini tentu perasaannya tentu sangat gembira dan senang. Iya, sangat gembira. Iya. Ya, sampai-sampai Nabi kita Muhammad SAW menggambarkan bahwasanya saking gembiranya laki-laki yang kehilangan untanya tadi ini, ya, lalu kemudian Allah mengembalikan untanya langsung ada di sampingnya, sampai-sampai dia salah ucap ketika dia mengatakan, ya Allah, Engkau adalah hambaku dan saya adalah Tuhanmu. Ya. Dia salah ucap gara-gara saking gembiranya mendapatkan kembali harta atau kendaraannya yang telah hilang tadi. Tapi Nabi SAW mengatakan, lillahi asyaddu farahan bi taubatil abdihil mu'min min dzalikar rajul. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih gembira lagi dengan taubat seorang hamba lebih dari gembiranya laki-laki yang kehilangan kendaraannya tadi ini. Subhanallah. Lebih dari kegembiraan laki-laki yang kehilangan kendaraannya tadi ini. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah. Maka setiap ada hamba yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat kepadanya, menyesali perbuatan dosanya, Allah menyambutnya. Innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'an nahar. Sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima tobat-tobat orang yang melakukan dosa di siang hari. Sebaliknya, innallaha yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'al lail. Sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk mengampuni dosa-dosa orang yang berbuat dosa di malam hari. Subhanallah. Ya. Maka ini yang mesti kita ada salah di dalam hati kita bahwasanya Allah Tawwab, di antara nama Allah Tawwab, Allah Maha Pengampun dan sangat mencintai hamba yang selalu kembali kepada-Nya. Makanya kalau kita berbuat dosa, jemaah sekalian, jangan sampai syaitan mempermainkan kita. Kamu ini nanti saya bertaubat. Ya, karena kalau kamu bertobat kamu kembali lagi sama saya kalau kamu mempermainkan Allah. Maka ini diantara perangkap-perangkap syaitan, jebakan-jebakan syaitan atau iblis. Maka ulama kita memberikan arahan setiap terjatuh pada dosa langsung kembali, langsung istighfar. Iya. Ada masalah dengan istri, ada masalah di rumah dengan anak, langsung kembali kepada Allah, istighfar. Iya. Karena jangan sampai syaitan mempermainkan masalah rumah tangga itu sehingga bisa berkepanjangan sampai ujung-ujungnya perceraian. Jamaah ini dimuliakan Allah. Ya, jadi sebagai seorang suami, ketika di rumah ada masalah dengan istri, lebih baik kita yang mengalah. Lebih baik kita yang dulu minta maaf meskipun istri kita yang salah, tapi orang yang berjiwa besar, orang yang berjiwa bersih, meskipun dia yang salah, tapi dia duluan minta maaf kepada istri dan anak-anaknya. Jamaah ini dimuliakan Allah. Itulah orang yang berjiwa besar, berjiwa bersih. Bukan karena tidak mau dikalah, bukan karena dia merasa tinggi, dia merasa pemimpin keluarga sehingga tidak mau kalau bukan istrinya dulu minta maaf sama dia. Justru ciri pemimpin yang baik, ciri kepala rumah tangga yang baik, banyak-banyak mengalah kepada istri dan anak-anak.
Iya, karena kita ini disuruh untuk menyayangi wanita dan anak-anak. Iya, jamaah yang dimuliakan Allah. Iya. Kita jam berapa masuk Isya? 15. Oh iya, berarti masih ada 10 menit nih. Iya. Kita berpindah pada poin yang kedua. Itu tadi cara berinteraksi dengan jiwa kita. Ya, karena jiwa ini sudah disebutkan di dalam Al-Quran, innan nafsa la'ammaratun bisu', sesungguhnya jiwa ini hawa nafsu selalu membawa kepada keburukan. Ya, makanya jiwa hawa nafsu kita ini lebih cenderung untuk berbuat keburukan. Ditambah lagi kalau ada bisikan syaitan, jadi dua kali lipat tekanannya. Ya. Makanya jiwa ini atau hawa nafsu ini digambarkan oleh Nabi seperti anak kecil, harus dipaksakan untuk melakukan kebaikan. Kapan selalu dimanja-manjakan, maka kita akan terbawa. Kita akan terbawa dengan hal-hal yang sia-sia. Bahkan kita akan terbawa dan terjerumus pada dosa-dosa yang akan membinasakan kita di akhirat. Maka nafsu ini kata Nabi SAW diibaratkan seperti anak kecil. Maka kalau kita manja-manjakan, kita akan terbawa oleh keburukan hawa nafsu. Tapi kalau kita lawan, kita didik, kita berusaha semaksimal mungkin mendidik jiwa dan nafsu kita, insya Allah akan terbiasa nanti dengan kebaikan. Kata seorang yang soleh, ada orang soleh dulu mengatakan bahwasanya, saya melawan diriku selama 20 tahun bangun sholat malam. 20 tahun saya merasa berat, tapi saya paksakan untuk bangun sholat malam meskipun jiwa saya berat. Saya melawan jiwa saya itu, hawa nafsu saya. Nanti setelah lewat 20 tahun, setelah itu baru saya merasakan nikmatnya sholat malam. 20 tahun dia melawan jiwanya, dia paksakan. Nanti setelah 20 tahun lewat, baru dia rasakan itu nikmatnya sholat tahajud. Jamaah dimuliakan Allah. Jadi awalnya memang dipaksakan, jamaah sekalian, dipaksakan dan dilatih jiwa ini karena selalu membawa kita kepada keburukan. Jiwa manusia begitu sifatnya, selalu membawa kepada keburukan. Makanya diantara cara bermuamalah dengan jiwa, ini sisa 3 menit ini, adalah bagaimana kita selalu muhasabah. Apa itu muhasabah? Evaluasi, introspeksi diri, selalu memeriksa keadaan jiwa kita. Setiap hari, bahkan sebelum tidur, kalau kita tanyakan pada diri kita sendiri, wahai jiwaku, apa yang telah engkau perbuat hari ini? Itu kita katakan sendiri dalam hati kita ketika kita mau tidur. Sebelum kita tidur, kita katakan, apa yang telah engkau perbuat hari ini? Wahai jiwaku. Kalau kita dapati banyak berbuat dosa, kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Tapi kalau kita banyak melakukan kebaikan, kita bersyukur kepada Allah dan jangan merasa sombong dengan ibadah kita, karena siapa yang memudahkan kita untuk beribadah? Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada orang-orang soleh terdahulu itu disebutkan bahwasanya seperti yang pernah dialami oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pernah dia, salah satu sahabat Nabi SAW, pernah beliau suatu hari mengurus kebunnya. Sampai-sampai gara-gara dia urus kebunnya itu, dia terlambat sholat asar. Nanti dia sampai orang sudah selesai sholat berjamaah, sholat asar. Maka dia mengatakan, gara-gara kebunku saya terlambat sholat asar, maka dia sedekahkan semua kebunnya. Subhanallah. Gara-gara apa? Gara-gara kebunnya tadi. Sama dengan kisah Nabi Sulaiman juga alaihissalam. Ketika suatu hari dia memiliki kuda yang sangat bagus bulunya, bagus bentuknya, sehingga Nabi Sulaiman sangat suka kepada kuda itu, sehingga dia tidak merasakan waktu berjalan sampai dia terlambat untuk melaksanakan ibadah di sore hari. Orang dulu juga atau nabi-nabi terdahulu juga ada sholatnya, cuma beda mungkin dengan sholat kita, umatnya Nabi Muhammad beda. Tapi namanya juga sholat. Maka dia terlambat melaksanakan sholat di waktu asar atau di waktu sore. Maka dia sembelih itu kudanya. Dia potong itu kudanya. Subhanallah. Kemudian mungkin dagingnya dia sedekahkan kepada orang-orang miskin yang ada di sekitarnya. Apa gantinya dari Allah?
Ya, tadinya ini kuda mau dipakai mau dia pakai untuk berjihad, mau dia pakai berperang, mau dia pakai untuk melakukan perjalanan. Lalu karena dia merasa bahwasanya kudanya ini membuat dia lalai, membuat dia lupa, dia sembelih kudanya itu, potong itu kudanya, lalu Allah menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Apa itu? Dengan diberikan dan dimudahkannya dia Nabi Sulaiman untuk mengendarai angin. Subhanallah. Maka di antara mukjizat Nabi Sulaiman, beliau bisa mengendarai angin. Jadi dia kendalikan saya angin, di mana saja dia dibawa, di situ sampai pada tujuannya. Bahkan jarak 1 bulan dia bisa tempuh dalam setengah hari saja dengan mengendarai angin tersebut. Itu disebutkan dalam kisah-kisah nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Sulaiman. Karena apa? Dia rela meninggalkan atau mengorbankan sesuatu yang membuat dia lupa kepada Allah, Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Subhanallah. Maka ini yang menjadi prinsip kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya. Maka jangan sampai jiwa kita ini, kita selalu harus introspeksi, periksa jiwa kita. Kapan jiwa kita membawa kita kepada keburukan, maka kita hukum jiwa kita. Ya, hukum kita tekad bahwa saya akan saya tidak mau lagi berbuat seperti ini. Saya akan, kalau perlu saya sedekahkan apa yang membuat saya lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sudah masuk waktu, masih ada sebenarnya 2 ini, 2 poin yang mau kita sebutkan, tapi dia mengapa? Ini saya mungkin sedikit dari masih ada 5 menit. Taib. Di antaranya juga jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Ketika ada seorang soleh bernama Al-Ahnab bin Qais. Al-Ahnab bin Qais. Ini seorang yang soleh, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Apa yang dilakukan setiap malamnya? Ketika dia mendapati dirinya melakukan keburukan, dia selalu meletakkan tangannya di atas api. Kan dulu orang pakai lentera, lampu-lampu kecil yang ada lampu minyak kita dulu, kalau kita gunakan ya. Dia selalu taruh tangannya, dia sengaja taruh tangannya di atas api. Dan mengatakan, wah jiwa, apa yang telah engkau lakukan pada hari ini? Rasakanlah panasnya api dunia sebelum engkau merasakan panasnya api neraka. Dia katakan pada dirinya seperti itu. Bagaimana dia menghukum dirinya karena kelalaian dan kelupaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, ini poin terakhir semoga kita sampaikan. Maka bagaimana berinteraksi dengan jiwa selanjutnya adalah dengan mujahadah, dengan berjuang melawan jiwa kita itu, hawa nafsu kita itu. Mujahadah ditambah dengan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Merasa diawasi bahwasanya apa saja yang kita kerjakan, meskipun manusia tidak melihat kita di dalam kamar tidak ada yang lihat kita. HP kita gampang sekali kita buka hal-hal yang diharamkan oleh Allah, tapi kita yakin tidak ada yang melihat kita, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat segalanya apa yang kita lakukan. Maka saya tutup jamaah sekalian ceramah kita pada malam hari ini dengan sebuah kisah yang pernah terjadi zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika di zaman Umar terjadi pelanggaran di pasar, di mana orang-orang yang menjual susu itu mencampur susunya dengan air agar susu itu bisa dijual murah dan laku dengan cepat. Maka sampai kabar ini kepada Khalifah Umar bin Khattab. Akhirnya Umar bin Khattab memutuskan untuk patroli di malam hari, memeriksa siapa saja yang berbuat curang dengan menjual susu dengan mencampur dengan air. Maka ketika Umar melewati satu rumah, Umar mendengarkan ada terjadi dialog, percakapan antara anak perempuan dengan ibunya. Anak perempuan dengan ibunya. Ibunya ini mengatakan, "Nak, kalau kita lihat orang-orang menjual di pasar, semua rata-rata orang mencampur susunya dengan air agar bisa dijual murah dan laku dengan cepat. Kita sebenarnya juga harus melakukan itu supaya susu kita laku dengan cepat. Kita campur dengan air." Lalu anak perempuannya ini mengatakan, "Bukankah hal ini dilarang oleh Umar, wahai ibu? Bukankah perbuatan ini dilarang oleh pemimpin kita Umar?" Lalu ibu mengatakan, "Umar tidak akan tahu perbuatan kita." Lalu apa kata anak perempuannya ini? Ini di sini intinya. Dia mengatakan, kalau Umar tidak melihat kita, lalu bagaimana dengan Tuhannya Umar, wahai ibu? Kalau Umar tidak melihat kita, tapi Tuhannya Umar, Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Dengan tidak sengaja Umar mendengarkan percakapan itu,
Besok paginya Umar langsung mendatangi rumah dari anak perempuan itu dan langsung membawa anak laki-lakinya Umar dan menikahkan dengan anak gadis tersebut. Kenapa? Karena melihat kejujurannya, melihat rasa muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Umar memang tidak melihatnya, tapi Allah melihat segala gerak-geriknya. Maka Allah memberikan dia sesuatu yang lebih baik, dinikahkan dengan anak pemimpin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka ini jemaah sekalian ya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengajian kita pada malam hari ini bagaimana kita mendidik jiwa kita, bagaimana kita ya melatih diri kita untuk terus beribadah, jangan dikalahkan oleh hawa nafsu dan bisikan syaitan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ke jalannya. Selalu banyak berdoa kepada Allah agar Allah ya membimbing jiwa kita, membimbing nafsu kita untuk tidak terjatuh pada hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.